Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SPD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jihadin SPD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu, 8 Agustus 2021. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 6 ayat 41 sampai 51. Kita diingatkan bahwa tubuh Kristus adalah makanan keselamatan jiwa kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami bahwa tubuh Kristus adalah makanan keselamatan jiwa kami. Kami mohon, sadarkanlah kami selalu agar di saat kami menyambut tubuh dan darah Kristus, kami menerimanya dengan penuh iman dan rasa hormat yang sangat mendalam. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 6 ayat 41 sampai 51. Pada suatu ketika, orang-orang Yahudi menggerutu terhadap Yesus karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus anak Yosef, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan itu ialah dagingku yang kuberikan untuk kehidupan dunia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah tubuh Kristus adalah makanan keselamatan jiwa kita. Kasih Tuhan selalu menyertai manusia. Dalam bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja bab 19 ayat 4-8, di sana dilukiskan kasih Tuhan kepada Nabi Elia. Dalam perjalanan ke Gunung Horeb, ia kelaparan sampai tidak berdaya lagi. Tuhan menyaksikan keadaannya, maka Tuhan mengutus malaikat membawa roti bakar dan sebuah kendi air berisi air untuk Elia. Tuhan sungguh mengasihi dia. Kasih Tuhan selalu diwujudkannya dalam tindakan nyata. Satu ajakan bagi kita untuk selalu wujudkan kasih kita kepada orang yang sangat membutuhkan bantuan kita. Apakah kita selalu menjalankannya? Apa yang sudah ditunjukkan Tuhan kepada manusia sudah seharusnya diikuti oleh para pengikut Kristus. Paulus dalam suratnya kepada umat di Efesus ingatkan mereka supaya selalu hidup dalam cinta kasih. Paulus dengan tegas katakan kepada jemaat di Efesus, "Janganlah menyusahkan Roh Kudus Allah, sebab ia telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang daripada kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah, penuh kasih dan saling mengampuni." Pertanyaan kita,
Apakah kita selalu mengikuti nasihat Santo Paulus? Apakah kita selalu hayati dan amalkan hukum cinta kasih seperti yang sudah diajarkan Kristus kepada kita? Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, sewaktu Tuhan menciptakan manusia, pertama-tama Ia menciptakan tubuh dari tanah. Sesudah tubuhnya diciptakan, kemudian Ia menghidupkan manusia yang berasal dari tanah itu dengan memasukkan rohnya sendiri ke dalam tubuh manusia yang berasal dari tanah itu. Setelah roh Tuhan masuk ke dalam tubuh manusia, maka mulai saat itu manusia memperoleh hidup. Untuk menghidupkan dan memperkuatkan jiwa atau roh manusia, ia membutuhkan makanan yang datang dari surga. Dialah Yesus Kristus yang hari ini Dia namakan makanan itu adalah roti surgawi, roti hidup. Katanya kepada para pendengar, "Akulah roti hidup yang datang dari surga. Barang siapa yang makan roti ini, ia tidak akan mati, ia akan hidup untuk selama-lamanya." Roti yang Kristus berikan adalah dagingnya untuk kehidupan dunia, kehidupan manusia. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, sesudah Yesus mengatakan bahwa Ia adalah roti hidup, dan barang siapa yang memakan roti itu, maka ia akan hidup untuk selama-lamanya. Kemudian reaksi orang Yahudi adalah bersungut-sungut dan menolak Yesus. Mereka merasa bahwa Yesus telah menista agama Yahudi. Yesus hanyalah anak Yusuf. Karena itu, rasa benci membuat mereka menutup diri akan pengajaran Kristus. Dan karena itu, sulit sampai pada iman. Sebab iman mengandaikan pendengaran, dan orang yang membenci tak sudi mendengarkan lagi. Sebagai pengikut Kristus, semoga kita tetap percaya dan menerima tubuh Kristus, yang adalah roti hidup dengan penuh iman. Agar kita layak menerima tubuh Kristus, maka ikutilah nasihat Paulus dalam bacaan kedua untuk selalu ramah tamah, penuh kasih, dan saling mengampuni. Kita mohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.